Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang audit simak UNKRIS menggunakan COVID 2019 dengan domain DSS. Dengan anggota kelompok, saya Andrian Rahmasadewa, yang kedua ada Fatih Aptaluhu, yang ketiga ada Wenar Fanning, yang keempat ada Raisra Asati. Latar belakang peran vital simak UNKRIS. Sistem informasi akademik simak UNKRIS sangat penting untuk layanan akademik, tata kelola TI yang baik diperlukan untuk menjamin kualitas layanan, dukungan, dan operasional harian. Kesenjangan kapabilitas. Saat ini kapabilitas sistem berada di level 3, established, dengan target level predictable. Terdapat kesenjangan 0,43. Fokus audit. Audit tata kelola TI menggunakan COVID 2019 khusus domain DSS untuk menutup kesenjangan ini. Tujuan batasan proyek audit. Ukur kapabilitas mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI simak UNKRIS menggunakan DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05, dan DSS 06 COVID 2019. Analisis kesenjangan. Menganalisis kesenjangan antara kondisi aktual level 3 dengan target level 4. Rekomendasi perbaikan. Memberikan rekomendasi spesifik untuk meningkatkan operasional dan layanan. Batasan proyek audit berfokus pada simak UNKRIS menggunakan COVID 2019, domain DSS, DSS 01 sampai dengan DSS 06, dengan data dari kuesioner dan wawancara. Landasan teori audit dan tata kelola TI. Audit sistem informasi, proses sistematis untuk mengevaluasi apakah sistem informasi mendukung tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan aman. Penting untuk memastikan TI memberikan nilai tambah dan meminimalkan risiko. Yang kedua ada tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Ada struktur, proses, dan mekanisme untuk menyelaraskan TI dengan tujuan organisasi, berfokus pada penciptaan nilai, pengelolaan risiko, dan pengoptimalan sumber daya TI. COVID 2019, Kerangka Kerja Global. COVID 2019 adalah kerangka kerja ISAKA untuk mengelola dan mengendalikan TI secara menyeluruh, mendukung tata kelola dan manajemen TI dengan pendekatan fleksibel. Tujuan bisnis menyelaraskan TI dengan tujuan strategis organisasi, kepatuhan, memenuhi persyaratan regulasi dan hukum, pengelolaan risiko, mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait TI, optimasi sumber daya, memastikan penggunaan sumber daya TI yang efisien. Domain DSS, Deliver, Service, and Support. Domain DSS COVID 2019 memastikan layanan TI disampaikan secara efektif dan berkelanjutan, mencakup operasional, penanganan permintaan, insiden, masalah, keberlangsungan, keamanan, dan kontrol proses bisnis. DSS yang pertama, Manage Operation, mengelola operasi TI. DSS yang kedua, Manage Service Request and Incident, mengelola permintaan layanan dan insiden. DSS 03, Manage Problems, mengelola masalah. DSS 04, Manage Continuity, mengelola keberlangsungan layanan. DSS 05, Manage Security Service, mengelola layanan keamanan, dan DSS 06 Manage Business Process Control, mengelola kontrol proses bisnis. Capability Level COVID 2019 mengukur tingkat kematangan proses TI digunakan untuk analisis kesenjangan antara kondisi aktual dan target. Incomplete, proses tidak berjalan. Perform, proses dilaksanakan. Manage, proses direncanakan, dipantau, dan dikendalikan. Establish, proses terdokumentasi, konsisten. Lalu predictable, proses terukur, dapat diprediksi, dan optimizing, proses terus ditingkatkan.
metodologi penelitian audit SIMAK. Objek penelitian, Sistem Informasi Akademik SIMAK Unkris mendukung pengelolaan data mahasiswa, KRS, nilai, dan layanan akademik lainnya. Lalu metode dan teknik, deskriptif, kuantitatif, menggambarkan tata kelola TI berdasarkan pengukuran capability level COVID 2019. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara. Responden, pengelola TI, dan pengguna SIMAK di Unkris. Baik, selanjutnya ada profil kematangan saat ini versus target. Diagram jaring laba-laba ini memvisualisasikan tingkat kematangan sistem TI SIMAK Unkris di berbagai domain penting. Kesenjangan antara current maturity berdasarkan hasil kuesioner dan target maturity menyoroti area yang membutuhkan perhatian khusus untuk perbaikan. Seperti ini, DSS 01 Operation, Efisiensi, dan Efektivitas Operasional Harian. Lalu ada DSS 02 Insiden, Manajemen Insiden, dan Respon terhadap Gangguan Layanan. DSS 03 ada Problems, Identifikasi Analisis, dan Penyelesaian Masalah Mendasar. Lalu ada DSS 04 Continuity, Kemampuan untuk menjaga kelangsungan bisnis. Lalu ada DSS 05 Security, Perlindungan Aset, Informasi, dan Sistem. Dan DSS 06 Controls, Penerapan dan Pemantauan Kontrol Internal. Selanjutnya ada analisis tingkat kematangan rata-rata. Bisa dilihat grafiknya, grafik ini menunjukkan perbandingan rata-rata tingkat kematangan saat ini dengan target kematangan di setiap domain. Observasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesenjangan yang ada dan seberapa jauh kita dari tujuan yang ditetapkan. Current maturity, tingkat kematangan yang diukur dari hasil kuesioner, merefleksikan kondisi aktual saat ini. Lalu ada target maturity, tingkat kematangan yang diinginkan untuk mendukung strategi bisnis dan tujuan keamanan siber. Selanjutnya ada perbandingan kematangan kelompok responden. Grafik ini memecah tingkat kematangan berdasarkan dua kelompok responden, 1-20 dan 21-43, serta rata-rata keseluruhan dibandingkan dengan target. Ini membantu mengidentifikasi perbedaan persepsi atau praktik antar kelompok dalam organisasi. Yang pertama, responden awal. Persepsi kematangan dari kelompok pertama, responden, seringkali mencerminkan pandangan awal atau tim yang lebih lama. Lalu yang kedua ada responden akhir, pandangan dari kelompok responden yang lebih baru atau berbeda, yang mungkin menawarkan perspektif baru. Yang ketiga, rata-rata keseluruhan. Gabungan pandangan dari semua responden memberikan gambaran holistik. Selanjutnya, area dengan kematangan tertinggi dan terendah. Analisis ini mengidentifikasi domain dengan rata-rata kematangan tertinggi, top 10 average, dan terendah bottom top 10 average dibandingkan dengan target. Ini sangat penting untuk alokasi sumber daya dan penentuan prioritas. Top 10 average, domain-domain ini menunjukkan kinerja yang relatif baik, mendekati atau bahkan melampaui target kematangan. Lalu ada bottom 10 average, domain-domain ini memerlukan perhatian mendesak karena tingkat kematangan saat ini jauh di bawah target yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi dan prioritas tindakan. Tab ini menyajikan rekomendasi prioritas untuk menutup kesenjangan kematangan dan mempertimbangkan status saat ini dan target yang ditetapkan. Fokus pada area dengan kesenjangan terbesar dan dampak tertinggi. Seperti yang ada pada chart, DSS01 Operations optimalkan proses operasional untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. DSS05 yaitu Security, tingkatkan keamanan cyber melalui implementasi kebijakan dan teknologi baru. Dan yang keenam itu DSS06 Controls, memperkuat kontrol internal untuk memastikan kepatuhan dan integritas data. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan analisis domain DSS. Hasil audit ini menunjukkan domain DSS01 hingga 06 berada pada level DSS05 berada pada level 2, yaitu manajemen
proses. Sedangkan di session 6 pada ketiga yaitu establish proses. Target adalah level 4 yaitu predictable proses. Di session 1 operasional, proses dikelola namun belum terdokumentasi dan terstandar secara menyeluruh. Dan session 2 yaitu permintaan dan insiden, pengelolaan reaktif belum memiliki indikator kinerja terukur. Dan session 3 masalah yaitu fokus pada penyelesaian jangka pendek yang belum sistematis. Di session 4 yaitu kontinuitas, perencanaan belum teruji dan terdokumentasi formal. Yang kelima, di session 5 keamanan kontrol diterapkan namun belum terintegrasikan pemantauan berkala. Di session 6 kontrol proses bisnis yaitu diterapkan konsisten, terdokumentasi namun belum terukur dan dapat diprediksi. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran menuju level 4. Tata kelola layanan dan dukungan TI Simak Unkris belum mencapai level 4 yaitu predictable process. Namun fondasi telah terbentuk. Yang pertama, tetapkan KPI, terapkan indikator kinerja untuk mengukur layanan dan dukungan TI secara objektif. Yang kedua itu sempurnakan dokumentasi, perbaikan prosedur, operasional insiden, permintaan, dan penanganan masalah. Yang ketiga itu monitor dan evaluasi, lakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian prosedur. Yang keempat itu tingkatkan kompetensi SDM, itu berikan pelatihan terkait pengelolaan layanan TI dan keamanan informasi. Yang kelima, yaitu perkuat koordinasi antara pengelola TI dan pengguna untuk penanganan cepat dan tepat. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih.